Bila berbicara sehat jiwa, menurut WHO kita mengacu dengan 4 kriteria. Kriteria pertama bahwa saya merasa nyaman, saya merasa bahagia. Kemudian kedua, saya bisa menerima saya apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, saya bisa menerima lingkungan saya, keluarga besar saya, lingkungan saya apa adanya. Dari 3 itu, kemudian yang keempat, saya optimis bahwa setiap saat saya sifatnya dinamis, saya akan melakukan perubahan dan besok akan lebih baik dan lebih baik. Jadi kalau menghadapi situasi pandemi akhir-akhir ini, kita sudah 7 bulan menghadapi seperti ini, bahwa berdasarkan mekanisme pertahanan kita yang merupakan bagian dari karakter kita, kita harus sanggup beradaptasi. Manusia pada dasarnya dilengkapi suatu mekanisme pertahanan, mekanisme adaptasi yang tetap harus bisa bekerja. Kita siap menghadapi situasi yang terus berubah. Pada dasarnya manusia ada dinamis. Jadi menyikapi situasi pandemi seperti ini bahwa kita harus siap. Kita harus menghadapi dalam 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kita tahu bahwa tiap orang barangkali mempunyai ketahanan yang berbeda-beda. Kita menyadari bahwa kekuatan saya itu berapa lama. Kekuatan finansial, kekuatan secara mental, elastisitas, keluarga saya, pendukung saya, ini harus kita evaluasi. Pada dasarnya bahwa karena ini sifatnya global, sifatnya ini semua terkena, ini harus kita sikapi bahwa semua orang pada dasarnya terkena. Ini sifatnya objektif, bukan subjektif. Jadi siapapun harus siap, siapapun harus menghadapinya. Ketika semua juga mengalami suatu tekanan, maka kita harus bergerak bersama-sama. Seperti contoh bahwa kemudian ketika kita harus bekerja di rumah, kita harus bekerja di dalam rumah saja. Saat ini kita ada teknologi, kita ada virtual, berdagang secara online. Ini menguntungkan. Ketika seseorang harus diberhentikan, seseorang itu harus dikurangi kegiatannya di kantor, kita justru harus punya waktu lebih banyak. Waktu lebih banyak ini kita gunakan. Ada yang punya kemampuan dalam membuat kue, ada kemampuan membuat tanaman. Ini harus kita maksimalkan. Justru itu satu mengisi kegiatan, kedua bisa menghasilkan uang. Jadi ini ada 2 ketahanan. Ketahanan secara mental bahwa kita tidak kehilangan kegiatan. Kita tetap harus bisa melakukan 24 jam itu kegiatan di rumah seperti apa. Dan kedua, itu menghasilkan uang. Ya, pada dasarnya bahwa tekanan ini ada yang mampu untuk menghadapinya. Tapi ada juga tekanan ini dirasakan subjektif, itu menjadi sangat berat. Paling sering adalah kemudian seseorang itu menderita kecemasan, seseorang itu menderita ansietas. Apa sebenarnya yang dikhawatirkan seseorang penderita cemas atau ansietas itu? Karena lapang pandangnya menyempit. Dia hanya melihat bahwa akan terjadi bencana. Dia akan melihat bahwa dunia ke depan ini makin gelap. Konsultasi zaman sekarang kebetulan teknologinya ini sudah lebih maju. Apabila itu kaitannya hanya bertanya soal pendek, katakanlah misalnya hanya soal obat, tentu itu bisa melalui dokternya, di mana dokternya yang sudah Anda kenal, dokter yang sudah sering bertemu dengan Anda, dengan pertanyaan-pertanyaan pendek itu bisa dijawab. Tapi kalau pasien baru atau pasien yang memang memerlukan suatu bentuk konseling, maka konsil kedokteran itu membuka program yang namanya telemedicine. Telemedicine saat ini sudah diberikan penguatan secara hukum payung hukum bahwa telemedicine itu juga suatu praktek kedokteran, tentu dengan pembatasan-pembatasannya, bahwa diharapkan bahwa itu bukan pasien baru, diharapkan itu pasien yang memang bisa dikerjakan secara virtual. Tetapi bahwa dokter secara telemedicine ini memang bisa menegakkan diagnosis, bisa memberikan pengobatan, tetapi kalau memang perlu suatu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, atau juga memerlukan tindakan harus ke ICU, harus ke gawat darurat, maka dokter mereferensikan bahwa untuk menjalani pemeriksaan yang tidak secara virtual.